Kita seringkali berangkat dari titik yang sama, sebuah keresahan, sebuah perasaan sesak melihat ketidakadilan yang merajalela, atau kemuakan pada sosok-sosok di atas sana yang kita anggap sebagai tiran. Kita bermimpi tentang sebuah dunia yang lebih baik, sebuah sistem di mana tidak ada lagi yang menindas dan yang ditindas. George Orwell, melalui buku tipis berjudul Animal Farm, mengajak kita masuk ke dalam sebuah simulasi tragis tentang mimpi tersebut. Sebuah cerita yang dimulai dengan gairah revolusi, namun berakhir dengan kesunyian yang mencekam. Orwell tidak sedang menulis dongeng tentang hewan di sebuah peternakan. Dia sedang menulis biografi tentang kegagalan-kegagalan besar dalam sejarah manusia, dan mungkin biografi tentang potensi kegelapan yang ada di dalam dada kita masing-masing. Semuanya dimulai di Manor Farm, sebuah tempat yang menjadi saksi betapa keringat dan darah para hewan diperas demi keuntungan seorang manusia bernama Pak Jones. Di sana ada seorang babi tua bernama Old Major yang memberikan sebuah visi sebelum ia menutup usia. Sebuah visi tentang dunia tanpa manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengonsumsi tanpa menghasilkan, katanya. Whatever we produce is taken from us, stolen from us, and sold. Orasi ini adalah benih dari sebuah ideologi yang mereka sebut animalisme. Namun, disinilah letak awal dari segala tragedi yang akan terjadi. Idealisme seringkali lahir dari kebencian terhadap musuh yang sama, namun jarang sekali dipersiapkan untuk menghadapi godaan setelah musuh itu tiada. Ketika revolusi benar-benar terjadi dan Pak Jones diusir, kegembiraan menyelimuti peternakan. Mereka merasa merdeka. Mereka merasa menjadi tuan atas nasib mereka sendiri. Namun, dalam kesunyian malam di peternakan yang baru merdeka itu, perlahan-lahan struktur kekuasaan mulai terbentuk kembali. Namun kali ini dengan wajah yang lebih akrab. Wajah kawan sejawat mereka sendiri. Orwell dengan sangat jenius menggambarkan bagaimana kekuasaan itu bekerja seperti sebuah zat asam yang perlahan melarutkan integritas. Ada dua babi yang menjadi sentral, Snowball yang visioner dan penuh rencana, serta Napoleon yang pendiam namun haus akan dominasi. Di tengah perselisihan mereka, kita belajar bahwa dalam setiap perubahan besar, selalu ada sosok-sosok yang lebih mementingkan ego daripada kepentingan bersama. Snowball ingin membangun kincir angin demi kesejahteraan semua. Namun Napoleon lebih memilih untuk melatih sekumpulan anjing sebagai alat kekerasan pribadinya. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa seringkali di balik janji-janji kemajuan, ada niat-niat tersembunyi yang hanya menunggu waktu untuk menerkam. Ketika Snowball akhirnya diusir dengan paksa, kita melihat titik balik pertama. Sebuah revolusi yang awalnya dilakukan dengan dialog dan musyawarah, kini berubah menjadi sistem yang dijalankan dengan ketakutan. Namun, yang lebih mengerikan dari taring anjing-anjing Napoleon adalah lidah dari seekor babi bernama Squealer. Squealer adalah representasi dari setiap bentuk propaganda, setiap bentuk manipulasi bahasa yang pernah ada dalam sejarah peradaban. Dialah yang bertugas memelintir fakta. Ketika para babi mulai tidur di tempat tidur manusia, hal yang dulu dilarang keras, Squealer akan datang dengan retorika yang membius. Aturannya bukan dilarang tidur di tempat tidur, tapi dilarang tidur di tempat tidur dengan spray, katanya. Di sini, Orwell mengajak kita merenung tentang betapa rapuhnya kebenaran di hadapan mereka yang menguasai narasi. Bahasa yang seharusnya menjadi alat untuk membebaskan, di tangan kekuasaan berubah menjadi penjara bagi akal sehat. Kita seringkali melihat hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, di kantor, di organisasi, atau dalam panggung politik, di mana istilah-istilah halus digunakan untuk menutupi kenyataan yang pahit. Kita diajak untuk menjadi saksi betapa mudahnya ingatan kolektif dihapus dan digantikan dengan kebohongan yang diulang terus-menerus, hingga dianggap sebagai kebenaran. Lalu ada boxer,
Sosok kuda yang jujur, kuat, dan penuh dedikasi. Boxer adalah pahlawan yang paling tragis dalam narasi ini. Slogannya hanya dua, "Aku akan bekerja lebih keras," dan "Napoleon selalu benar." Boxer adalah kita semua yang percaya bahwa dengan menjadi orang baik dan bekerja sekuat tenaga, sistem akan menghargai kita. Namun, dalam dunia Animal Farm, kejujuran tanpa kekritisan adalah jalan pintas menuju kehancuran. Kesetiaan buta Boxer pada akhirnya dibalas dengan pengkhianatan yang paling dingin. Saat ia sudah tak berdaya dan tak lagi bisa bekerja, para babi menjualnya ke jagal hewan untuk mendapatkan uang demi membeli minuman keras. Kematian Boxer adalah pesan yang amat pedih dari Orwell, bahwa dalam sistem yang korup, loyalitasmu tidak akan menyelamatkanmu. Sistem tidak mencintaimu, ia hanya menggunakanmu sampai habis, lalu membuangmu saat kau tak lagi berguna. Ini adalah tamparan bagi kita yang seringkali lupa untuk menanyakan mengapa dan untuk siapa kita bekerja begitu keras. Seiring berjalannya waktu, 7 perintah utama yang dulu menjadi landasan revolusi mulai dihapus satu per satu. Hingga akhirnya hanya tersisa satu kalimat yang merangkum segala kemunafikan kekuasaan. Semua hewan setara, tapi beberapa hewan lebih setara dibanding yang lain. Kalimat ini adalah puncak dari segala ironi. Ia mengakui adanya kesetaraan, namun sekaligus menghancurkannya. Ini adalah potret dari masyarakat yang hierarkis, di mana privilege dan hak istimewa selalu menemukan cara untuk menyelip masuk ke dalam celah-celah hukum. Kita melihat bagaimana para pemimpin yang dulu berjanji akan hidup sederhana, kini menikmati kemewahan di atas penderitaan rakyatnya. Mereka tidak lagi merasa sebagai bagian dari kelompok yang mereka pimpin. Mereka telah mengangkat diri mereka menjadi kasta yang berbeda. Tragedi ini mencapai titik nadirnya pada adegan penutup yang sangat menghantui. Para babi mengadakan pesta bersama para manusia, mantan musuh bebuyutan mereka. Di sana mereka tertawa, berjudi dan minum bersama. Hewan-hewan lain yang ada di luar, yang kelaparan dan kelelahan, mengintip melalui jendela. Mereka melihat wajah-wajah babi itu, lalu melihat wajah-wajah manusia itu. Dan tiba-tiba mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang babi dan mana yang manusia. Wajah-wajah itu telah menyatu dalam satu ekspresi yang sama. Ekspresi ketamakan dan keangkuhan kekuasaan. Babi-babi itu telah bertransformasi sepenuhnya menjadi sosok Pak Jones yang dulu mereka usir dengan penuh amarah. Mereka tidak hanya menggantikan posisi si penindas, mereka telah menjadi si penindas itu sendiri. Membaca Animal Farm adalah sebuah perjalanan menuju kesadaran yang pahit. Ia mengingatkan kita bahwa musuh terbesar dari sebuah idealisme bukanlah kegagalan, melainkan kenyamanan saat kita sudah berada di atas. Ia memperingatkan kita tentang bahaya dari sikap apatis dan keengganan untuk belajar. Hewan-hewan di peternakan itu kalah bukan hanya karena Napoleon jahat, tapi karena mereka terlalu mudah untuk percaya, terlalu malas untuk membaca ulang aturan di dinding, dan terlalu takut untuk bersuara ketika mereka melihat sesuatu yang salah. Mereka memilih untuk menjadi penonton bagi kehancuran mereka sendiri. Mungkin setelah menutup buku ini, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Di posisi manakah kita berada sekarang? Apakah kita adalah snowball yang terbuang karena idealisme kita tak sejalan dengan ego pemimpin? Apakah kita adalah squealer yang demi posisi aman rela membenarkan yang salah? Ataukah kita adalah boxer yang sedang bekerja keras menuju kehancuran karena kita menolak untuk kritis? Atau yang paling menakutkan, apakah kita adalah Napoleon yang sedang menunggu kesempatan untuk merampas hak-hak orang lain demi kepentingan pribadi? Animal Farm adalah sebuah pengingat abadi bahwa kekuasaan itu buta, dan hanya cahaya literasi, keberanian, serta kejujuran yang bisa menuntunnya agar tidak jatuh ke dalam jurang tirani. Karena pada akhirnya, sejarah akan selalu berulang selama kita masih memelihara benih-benih babi di dalam hati kita masing-masing.
Kita mungkin bisa mengganti sistem, kita mungkin bisa mengganti pemimpin, tapi selama kita belum bisa memimpin diri kita sendiri untuk tetap menjadi manusia di hadapan godaan kekuasaan, maka peternakan-peternakan baru akan terus bermunculan, dan wajah-wajah monster itu akan terus lahir kembali, lagi dan lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama hari ini. Semoga narasi ini tidak hanya menjadi sekadar tontonan, tapi menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap menjaga nurani, sekecil apapun itu.